Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya, umumnya manusia, dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi dengan cara bicara, menulis, menggambar, atau mengetik pada saat itu juga. Dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi sekarang ini, perusahaan telekomunikasi dituntut untuk menghasilkan kualitas jaringan yang baik. Ada beberapa elemen yang memegang peranan penting, salah satunya drive test. Drive test merupakan pekerjaan di mana seorang drive test engineer melakukan pengambilan sampel data yang berkaitan dengan kondisi aktual di lapangan, atau dapat dikatakan merasakan kondisi nyata ketika user sedang dilayani oleh suatu jaringan seluler atau user experience. Saya kerja sebagai drive test engineer di sini di Kuala Lumpur sini, kan ada dua di Kuala Lumpur dan di Outer. Kalau jam kerja, bicara masalah jam kerja sama untuk seorang engineer selama di telco, masalah jam kerja nggak ada jam kerjanya. Kita bisa pergi dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, nggak terikat waktu lah. Jadi DT engineer itu kita di sini bertugas untuk ngecek sinyal. Kalau orang Malaysia sini bilangnya cek line. Kita berangkat ke set, nunggu request dari tim yang lebih di atas kita. Ada tim planningnya sebelum kita pergi. Kita cuma nunggu aja setelah set ada plannya kemana, baru kita pergi. Halo Bang Mat. Ya. Jalan kita. Tinggal ini. Iya nggak apa. Ya? Dan punya asap udah. Asap. Iya. Nah, di rumah tuh Pak masih apa Pak? Bang Sidi lagi apa tadi sana? Mana? Dekat rumah. Di dekat rumah. 9 lebih. Dekat 10. Kereta yang itu mana siapa? Nizam.
specification ya, jadi kita untuk ngetes functionality untuk set itu sendiri. Berapa lamanya macam-macam ya, kita nggak tentu, yang pasti kita pulang itu dengan membawa hasil untuk hasil kerjaan kita yang nanti akan diserahkan di DTA atau Drive Test Analyst untuk dijadikan report. Paling dalam satu set itu bisa kita kerjakan dalam waktu 3-6 jam satu kali pergi ke set. Dulu kan saya kerja dengan bukan tanding sih, pairing sesama Drive Test Engineer juga. Jadi satu set itu ya bisa kita kerjakan 4-6 jam lah. Oh, kalau misalnya dalam mencari spot yang bagus untuk DT, kita pertama untuk pergi ke site itu biasanya mobility terlebih dahulu untuk menemukan spot yang bagus seperti RSRP yang bagus, kalau dalam 4G SNR yang bagus untuk mendapatkan hasil yang bagus pula. Kalau misalnya site-nya bagus itu kalau dalam mengerjakan FTP atau SSP kita melakukan bisa satu sektor aja itu 1 jam atau 1,5 jam kalau setnya bagus. Tapi kalau misalnya setnya busuk, kira-kira satu sektor tuh 4-5 jam. Jadi total keseluruhan kalau misalnya set bagus dalam 4 atau 5 jam itu kita udah bisa kembali ke home base, pulang lah. Tapi kalau misalnya setnya busuk ya derita itu, jadi nggak bisa pulang dalam waktu 12 jam pun nggak bisa pulang. Cuman kita lihat kondisi juga, kalau misalnya tidak memungkinkan mungkin kita bisa laporan dan kembali ke home base. Kalau waktu normal paling 1 jam, satu sektor lah, satu sektor paling 40 menit lah, 40 menit. 3 jam untuk all sektor kalau nggak ada kesulitan, kalau nggak ada masalah dengan set-set tersebut. Itu untuk 4G sama 3G. Ya, kalau tambah 2G mungkin tambah 5 menit aja. Kalau set busuk pasti membutuhkan waktu lama ya. Tapi kalau buat saya, kalau setnya busuk nggak ambil pusing, saya tinggal balik aja, pergi tidur gitu. Mana setnya? Pelan-pelan Bang. Lumayan nih. Ini coba parking Bang, depan Bang. Kesulitan saat bekerja ya sepertinya nggak ada ya yang sulit ya, asalkan kita jangan mengambil pusing aja, jadi nggak ada yang sulit. Ke sebelah sini Bang, ke sana. Boleh agak ke depan nih Bang. Seperti kayak depan. Ini. Iya. Iya. Apa lagi? Terus udah kan. Duh. Gua juga udah. Depan lagi, Bang. Dua aja deh. Kalau bisa ngisi dulu di sini aja. Coba, Bang. Coba di sebelah mana?
remi do. Pegel aing itu ya. Radio berwarna. Kalau mencari spot yang bagus buat statik FTP, kita lihat dan datang langsung ke arah main loop lah. Main loop misalkan ke kita mencari sektor 1 nih. Jadi patokannya BTS di NBF itu harus lurus lah. Biar SNR dan RSRP kalau keluar port dia biar ya bagus lah. Seperti itu. Ya, yang namanya set itu kan beda-beda mas, meskipun instalasinya, cara pemasangannya itu sama, terkadang juga hasil yang didapatkan itu kita ya beda-beda. Ada yang kalau mungkin setnya bagus, kita dapat hasilnya yang bagus, kita pulang juga istilahnya itu tidak membawa beban lah, nanti balik lagi ke set lagi. Kalau setnya jelek ya bisa-bisa kita, kalaupun kita harus memaksakan itu, kita bisa tamat juga di set. Belum lagi kalau misalkan hujan, belum lagi kalau misalkan kita harus masuk ke perumahan warga atau mungkin di jalan tol. Terkadang tuh kan setnya kan ada di jalan tol mas. Iya kan, di jalan tol kita harus berhenti di situ, dan mobil pun nggak bisa berhenti di situ. Akhirnya kita terpaksa harus jalan sampai sana. Nah, itu karena saya dituntut dari DTA harus SNR dan RSRP itu supaya achieve biar di approve ya, mungkin ya emang harusnya. Tapi saya rasa harusnya nggak seperti itu, nggak harus turun dari mobil, karena saya di sini tuh drive test kan. Kalau drive test nggak harus turun dari mobil kan. Kalau turun kan itu namanya walk test, bukan seperti itu. Tapi ya apa boleh buat lah. Suka duka tuh campur aduk mas, sampai nggak bisa dibedakan mana yang suka mana yang duka. Tapi ya selama kita kerjain ya kita buat enjoy aja lah. Di sini kan kita dituntut untuk mendapatkan hasil yang bagus ya mas ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus itu enggak, istilahnya itu kita tidak mungkin berada di dalam mobil terus. Kadang kita harus keluar mobil untuk mencari spot. Kita pernah keluar spot sampai ke hutan, sampai kita nyari spot di gigit nyamuk, kita nyari spot sampai di parit, itu ada yang di pinggir jalan tol, dicium anjing. Nah, hanya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, atau kita itu biasanya sebutnya tuh KPI. Kita pada saat di lapangan kita harus selalu komunikasi dengan DTA apapun hasilnya. Halo bro, di mana bro? Itu sorry, tanyain ke OSS, minta alarm nih, set PJU9. Ya, SNR-nya jelek nih, blocking. Coba cek alarm nggak? Soalnya kecil throughput-nya bre. Ya, yo bro, makasih bro, yo. Jadi kalau misalnya dalam kondisi alarm, kalau menurut DTA harus diambil, ya kita ambil seadanya. Jadi nggak harus bagus atau cheap lah. Tapi paling banyak dialami itu SCTP link. Kalau misalkan dalam ETP itu enaknya pasti kita pergi ke set dan disitulah setnya. Kalau misalkan kita cluster ya otomatis bergantung dengan rute yang kita pun tidak tahu itu jalannya menuju kemana gitu kan.
sini sebagai tim cluster CBO. Tim cluster CBO yang kerjanya mungkin bisa dibilang beda dengan tim FTP sendiri. Yang mungkin FTP sendiri dia punya task atau mungkin bisa dibilang tugas dalam satu set atau dalam satu tower tuh dia mengecek dengan cara diam di beberapa sektor. Tapi kalau misalkan saya dalam satu lokasi, dalam satu cluster tuh terdapat beberapa set, minimal itu ada 5 set, 6 set gitu kan. Dan saya semuanya di situ dikelilingin jadi saya dikasih rute sama orang yang menugaskan saya. Dikasih rute, nah rute-rute itulah yang kita kerjakan. Jadi dari Selkom, chat line, sini. Ya. Kalau dibilang enak sih dibandingkan dengan FTP, kalau menurut saya lebih enak CBO. Dikarenakan CBO nggak terlalu stres dengan apa yang dicapainya gitu mungkin lah. Soalnya kan kita tinggal jalan aja, yang penting dalam satu klaster itu kita beres gitu. Kalau misalkan FTP kan harus inilah chip lah gitu kan. Terlalu banyak yang harus dicapainya mungkin lah, seperti itulah. Kalau kesannya kerja di sini, ya kita bisa tahu aja tentang Kuala Lumpur. Yang dulu mungkin berpikiran nggak mungkin deh kita keluar negeri deh. Nggak mungkin kita kerja di yang namanya Kuala Lumpur itu seperti apa, kita nggak kebayang bisa nyampe sini. Tapi ternyata dan kerjaan ini kita bisa nyampe Kuala Lumpur, bisa foto-foto di Twin Tower yang dulu hanya mimpi, yang sekarang jadi kenyataan. Kalau perbandingan Indonesia kerjaan, saya pikir nggak jauh beda, sama aja. Cuman beda istilahnya, kalau di sini beda budaya, beda bahasa. Kalau kerjanya sama, nggak jauh beda. Setelah menikah, ya karena tuntutan pekerjaan juga, baru 1 malam saya harus meninggalkan istri saya di rumah. Ya antara sedih tapi tanggung jawab juga sih Mas, harus pergi meninggalkan keluarga itu. Antara senang, kesel, bahagia, wah campur aduk pokoknya kerjaan di sini. Senangnya jadi tahu ke negara Malaysia itu kayak gimana, Kuala Lumpur itu seperti apa. Keselnya, sedihnya harus ninggalin keluarga jauh. Keselnya kadang ya namanya kerjaan ada keselnya juga sih, nggak semuanya senang. Kalau di Indonesia ditinggalin pertama anak sama istri, keluarga. Yang sedihnya ketika anak waktu di Indonesia selalu nungguin, papa mah papa kok nggak pulang-pulang ya, sampai dia nungguin di depan pintu. Ketika habis maghrib, papa datang, mamanya bilang papa nggak ada, papa kerja ke Malaysia. Oh nggak pulang? Nggak. Pas kalian pulang, anak kita nggak kenal, nggak bisa bilang papa lagi, mama. Itu bikin sedih. Anak pertama tadinya deket, papa. Sekarang dia nggak bisa bilangnya mama, nggak deket lagi. Itu yang bikin sedihnya, bikin kesalnya kan.